Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selamat siang, Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Jaringan Komputer dan Sistem Informasi Organisasi. Namun sebelum lanjut kepada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama yaitu dengan saya sendiri. Perkenalkan, saya Arin Yusrona dengan akhiran NIM 087 dan rekan saya yaitu Niputu Melda Aprilia dengan akhiran NIM 090. Selanjutnya yaitu rekan saya Nika Dewindayani dengan akhiran NIM 096 dan selanjutnya yaitu Nimade Amrita Devanti dengan akhiran NIM 131. Adapun untuk topik pembahasan materi kita pada kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, infrastruktur jaringan dan konektivitas bisnis. Lalu yang kedua, manajemen keamanan jaringan. Yang mana dari kedua hal tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu jaringan komputer, internet, dan intranet dalam organisasi sebagai fasilitas kolaborasi. Yang kedua, infrastruktur TI dan komunikasi lintas organisasi. Lalu berikutnya, risiko dan ancaman dalam jaringan organisasi. Dan yang terakhir yaitu strategi pengendalian dan proteksi data bisnis. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu mengenai jaringan komputer, internet, dan intranet dalam organisasi sebagai fasilitas kolaborasi. Jadi yang pertama kita tuh harus tahu dulu jaringan komputer itu apa. Jadi jaringan komputer itu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung melalui media komunikasi tertentu, baik kabel maupun nirkabel, dengan tujuannya itu untuk berbagi sumber daya, data, dan juga informasi secara efisien. Nah, dalam konteks organisasi, jaringan komputer itu memungkinkan integrasi berbagai sistem dan juga departemen sehingga proses bisnis itu dapat berjalan secara lebih terkoordinasi dan efektif. Nah, keberadaan jaringan komputer dalam organisasi itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan areanya, itu ada 5 jenis. Jadi, untuk yang pertama itu, ada local area network atau yang biasa kita sebut itu dengan LAN. Jadi LAN itu merupakan suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal, yaitu ruangan 10-100 meter, gedung 100 sampai dengan 1000 meter, kampus 1000 sampai dengan 10.000 meter, seperti itu. Nah, di jaringan ini itu menggunakan perangkat jaringan yang sederhana seperti kabel UTP, hub, switch, router, dan sebagainya. Contoh dari jaringan LAN ini tuh kayak komputer yang saling terhubung di sekolah, perusahaan, warnet, maupun antar rumah yang masih mencakup wilayah LAN yang sudah aku jelaskan tadi. Seperti itu. Lalu untungnya memakai jenis jaringan LAN ini yaitu lebih irit pengeluaran biaya operasional, lebih irit penggunaan kabel, transfer data antar node dan komputer itu lebih cepat karena wilayahnya yang sempit, tetapi ada pula kerugiannya dari menggunakan jenis jaringan komputer ini, yaitu karena wilayah jaringan yang sempit itu tadi, sehingga untuk berkomunikasi keluar jaringan itu menjadi lebih sulit dan area cakupan transfer data itu tidak begitu luas. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau yang biasa kita singkat itu dengan MAN. Nah, MAN itu jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari LAN. Jaringan ini itu bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Nah, untuk dapat membuat jaringan ini, itu memerlukan operator telekomunikasi untuk menghubungkan antar jaringan komputer. Contohnya itu kayak jaringan Depdiknas yang antar kota gitu, atau jaringan mall-mall modern, seperti itu. Lalu, keuntungan dari menggunakan jaringan jenis ini itu karena cakupan wilayahnya yang lebih luas, jadinya komunikasi itu lebih efisien dan mempermudah hal bisnis juga. Lalu, keamanan dalam jaringan itu tentunya menjadi lebih baik. Tetapi ada pula ruginya dengan menggunakan jaringan jenis ini, yaitu karena dia itu lebih banyak menggunakan biaya operasional, jadinya itu dapat menjadi target operasi oleh para cracker untuk mengambil keuntungan pribadi. Dan juga untuk memperbaiki jaringan MAN ini itu memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu selanjutnya, jenis jaringan yang ketiga yaitu ada WAN atau yang biasa kita sebut itu dengan Wide Area Network. Jadi ini itu lebih canggih lagi dan juga lebih luas cakupannya daripada jenis LAN dan juga MAN.
Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan dari negara satu ke lainnya, atau dari satu benua ke benua lainnya. Tentunya, wilayah cakupannya itu lebih luas. Jadi kurang lebih sekitar 100.000 sampai dengan 1 juta meter, dan 1 juta meter sampai dengan 10 juta meter. Nah, jaringan ini itu biasanya pakai kabel fiber optik serta ditanam di dalam tanah dan juga biasanya tuh melewati jalur laut seperti itu. Dan adapun keuntungan dari menggunakan jaringan WAN ini yaitu tukar-menukar informasi jadi lebih rahasia dan juga terarah untuk berkomunikasi dari satu negara ke negara lainnya yang memerlukan keamanan yang lebih. Lalu juga lebih memudahkan dalam hal bisnis. Tetapi ada pula kerugian dari menggunakan jaringan jenis WAN ini. Biaya operasionalnya yang dibutuhkan itu lebih banyak dan juga WAN ini itu lebih rentan terhadap bahaya pencurian data penting, serta perawatan WAN ini tentunya menjadi lebih berat. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu jaringan yang keempat adalah internet. Nah, internet ini bisa dikatakan perpaduan antara berbagai jenis jaringan komputer beserta topologi dan tipe jaringan yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun keuntungan dari menggunakan internet ini yaitu komunikasi dan berbagi sumber daya dari satu jaringan ke jaringan yang lain itu menjadi lebih mudah. Lalu yang kedua, penyebaran ilmu pengetahuan jadi lebih pesat dan yang ketiga, penyampaian informasi itu menjadi lebih cepat dan juga mudah. Namun, di balik keuntungannya, ada pula dari sisi kerugiannya, yaitu cyberkriminal itu menjadi lebih luas, transaksi barang-barang ilegal seperti narkoba itu menjadi lebih sering, dan juga dapat menimbulkan fitnah karena penyampaian informasi yang salah. Lalu, yang terakhir, yang nomor 5, yaitu jenis jaringan wireless atau tanpa kabel. Wireless ini menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Media yang digunakan itu seperti gelombang radio, inframerah, dan juga Bluetooth. Wireless ini bisa difungsikan ke dalam jaringan LAN, MAN, dan juga WAN. Wireless ditujukan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Adapun keuntungan dari menggunakan wireless ini yaitu kenyamanannya, karena kan dia tidak dibatasi oleh kabel, serta tidak terlalu memerlukan kabel jaringan yang banyak. Namun di lain itu juga ada kerugian wireless, yaitu seperti transmisi data kepada para pengguna itu bisa lebih lambat dari penggunaan jaringan dengan kabel. Dan juga memerlukan keamanan yang ketat, karena orang yang ada di luar jaringan ini itu bisa menerobos ke jaringan wireless. Selanjutnya yaitu mengenai internet. Internet sebagai jaringan global itu memberikan akses yang lebih luas bagi organisasi untuk terhubung dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan bahkan pemerintah. Internet itu memungkinkan organisasi untuk melakukan komunikasi lintas geografis secara cepat dan biaya yang relatif rendah melalui berbagai platform seperti email, video conference, dan aplikasi kolaborasi bisnis berbasis cloud. Dalam konteks ini, internet itu tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas pasar melalui e-commerce. Lalu, bisa juga meningkatkan layanan pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang diperoleh dari berbagai sumber eksternal. Lalu yang selanjutnya itu ada intranet. Intranet itu merupakan jaringan internal organisasi yang menggunakan teknologi internet, tetapi dibatasi hanya untuk pengguna dalam organisasi tersebut. Intranet itu fungsinya sebagai platform komunikasi dan kolaborasi internal yang aman, di mana karyawan itu dapat mengakses informasi penting seperti kebijakan perusahaan, prosedur kerja, pengumuman, serta sistem internal lainnya. Selain itu, internet juga sering digunakan untuk mendukung kerja tim melalui fitur seperti forum diskusi, manajemen dokumen, dan portal kolaborasi. Dengan adanya intranet, organisasi itu dapat meningkatkan transparansi informasi dan juga mempercepat aliran komunikasi antar departemen. Nah, selanjutnya dalam konteks kolaborasi, kombinasi antara jaringan komputer, internet, dan intranet itu menciptakan ekosistem digital yang memungkinkan kerjasama yang lebih efektif, baik secara internal maupun eksternal. Kolaborasi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan dapat dilakukan secara virtual melalui berbagai platform digital seperti yang ada pada gambar slide ini. Jadi yang pertama itu fasilitas kolaborasi dalam jaringan itu kan dibagi 3. Yang pertama itu ada electronic communication tools.
Nah, contohnya itu seperti email dan juga instant messaging. Lalu yang kedua itu ada electronic conferencing tools, itu contohnya seperti Zoom dan juga Meet. Dan yang ketiga itu ada collaborative management tools, contohnya itu seperti Share Calendar dan juga project management. Nah, 3 poin utama itu tadi, eee itu tuh, sangat relevan dengan era globalisasi dan juga transformasi digital, di mana organisasi itu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Lalu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer, internet, dan intranet itu memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kolaborasi dalam organisasi. Ketiga elemen tersebut tidak hanya memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga menjadi enabler utama dalam peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing organisasi di era digital. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai infrastruktur teknologi informasi atau TI dan juga komunikasi lintas organisasi. Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah infrastruktur teknologi informasi atau TI. Jadi TI ini dapat diartikan sebagai kumpulan sumber daya teknologi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan dan juga pengolahan informasi dalam suatu organisasi. Jadi infrastruktur teknologi informasi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem informasi manajemen karena TI ini membantu organisasi dalam mengelola, kemudian menyimpan, dan juga memproses data secara lebih efektif, terutama di era digital seperti sekarang ini. Jadi, TI ini bukan hanya sekadar alat, tetapi juga berperan besar dalam mendukung pengambilan keputusan penting yang di dalamnya itu terdapat berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan juga data yang saling bekerja sama agar informasi itu dapat mengalir dengan lancar. Jadi, jika sebuah organisasi itu memiliki infrastruktur TI yang baik, maka mereka bisa mengakses informasi secara real time, kemudian meningkatkan efisiensi kerja, serta memperoleh keunggulan kompetitif. Nah, sebagai bagian dari SIM, infrastruktur TI ini mencakup berbagai elemen seperti server, kemudian media penyimpanan, kemudian ada jaringan komunikasi, serta perangkat lunak aplikasi yang dirancang sesuai kebutuhan organisasi. Jadi, infrastruktur ini memungkinkan terjadinya konektivitas, kemudian komunikasi, dan juga pertukaran data antar bagian dalam organisasi tanpa adanya hambatan. Nah, secara umum, teknologi informasi merupakan bidang yang berfokus pada pengelolaan, kemudian pemrosesan, dan juga penyebaran informasi melalui perangkat elektronik, khususnya komputer. Jadi, TI ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, serta membantu organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan. Jadi, oleh karena itu, teknologi informasi ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan efisiensi, kemudian inovasi, dan juga kinerja dari organisasi itu sendiri. Kemudian di sini kita lanjut ke peran teknologi informasi bagi organisasi, yaitu yang pertama ada TI, itu mampu meningkatkan efisiensi operasional. Jadi dengan adanya sistem seperti ERP, berbagai proses bisnis itu dapat terintegrasi dengan lebih baik sehingga menjadi lebih sederhana dan juga terkoordinasi. Nah, otomatisasi dalam pengelolaan data, terus juga pengelolaan inventaris hingga manajemen proyek itu dapat menghemat waktu dan juga biaya operasional. Kemudian yang kedua, TI ini meningkatkan komunikasi dan juga kolaborasi. Jadi pengembangan teknologi seperti email dan platform berbasis cloud itu membuat komunikasi menjadi lebih mudah bahkan dari lintas departemen maupun lintas negara. Jadi hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas bagi organisasi itu, tapi juga mempercepat pertukaran ide dan juga mendorong inovasi. Nah, yang ketiga, TI ini mendukung pengambilan keputusan. Jadi dengan bantuan teknologi, data yang banyak itu dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, kemudian yang keempat, TI ini mendorong inovasi produk dan juga layanan karena memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan solusi baru berbasis teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan juga blockchain. Jadi selain itu, teknologi informasi juga membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan pasar melalui analisis data, sehingga produk yang dihasilkan itu lebih sesuai dengan keinginan dari pelanggan itu sendiri. Kemudian yang kelima, TI ini berperan dalam meningkatkan keamanan data dan juga informasi. Jadi di tengah
masuknya ancaman cyber, teknologi seperti enkripsi, firewall, atau SSO itu sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan juga keamanan data. Jadi dengan sistem keamanan yang baik, organisasi itu dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan maupun mitra bisnis. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa teknologi informasi itu tidak hanya mendukung aktivitas internal organisasi, tapi juga memungkinkan organisasi untuk terhubung dengan pihak luar. Jadi infrastruktur TI yang mampu menyediakan jaringan komunikasi, kemudian juga akses data secara real time, serta sistem yang terintegrasi membuat pertukaran informasi akan menjadi lebih luas dan juga cepat. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong terbentuknya komunikasi lintas organisasi. Kemudian kita lanjut ke komunikasi lintas organisasi. Jadi, komunikasi lintas organisasi ini adalah proses pertukaran informasi antara suatu organisasi dengan pihak eksternal seperti supplier, customer, distributor, maupun mitra bisnis lainnya. Nah, dalam dunia bisnis saat ini, organisasi itu tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus saling terhubung dalam suatu jaringan kerjasama. Jadi teknologi informasi ini menjadi kunci utama karena memungkinkan komunikasi dilakukan dengan cepat, kemudian akurat, dan juga tanpa batas jarak. Nah, komunikasi lintas organisasi ini didukung oleh berbagai komponen dalam infrastruktur TI seperti internet, kemudian sistem telekomunikasi, dan juga platform berbasis cloud. Nah, salah satu teknologi yang sering digunakan itu adalah extranet, yaitu jaringan yang memungkinkan perusahaan untuk berbagi informasi dengan pihak luar secara terbatas dan juga aman. Jadi melalui extranet, perusahaan dapat saling bertukar data seperti informasi stok, kemudian status pesanan, hingga laporan transaksi secara real time, sehingga koordinasi menjadi lebih efektif. Nah, komunikasi lintas organisasi ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada komunikasi business to business atau B2B, yaitu komunikasi antar perusahaan. Misalnya perusahaan dengan supplier dalam proses pemesanan bahan baku ataupun dengan distributor dalam proses pengiriman barang. Contohnya perusahaan retail berkomunikasi dengan supplier untuk mengecek stok dan melakukan pemesanan secara online. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi business to customer atau B2C, yaitu komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan seperti layanan pemesanan ataupun aplikasi website dan juga penanganan keluhan pelanggan secara digital. Nah, kemudian yang ketiga ada komunikasi business to government atau B2G, yaitu komunikasi antara perusahaan dan pemerintah, misalnya dalam pengurusan izin usaha ataupun pelaporan pajak secara online. Nah, selain itu, terdapat juga bentuk kolaborasi antara organisasi, yaitu kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dalam suatu proyek seperti pengembangan produk ataupun layanan baru. Nah, selain itu, komunikasi lintas organisasi juga sangat penting dalam mendukung proses bisnis, terutama dalam manajemen rantai pasok atau supply chain. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik, perusahaan itu dapat berkoordinasi dengan supplier terkait kebutuhan bahan baku, kemudian memantau distribusi produk, serta merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat. Jadi sebagai contoh di sini, perusahaan manufaktur itu dapat mengetahui ketersediaan bahan baku dari supplier secara real time sehingga proses produksi itu tidak terhambat. Jadi hal ini tentu dapat meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi kesalahan dalam proses bisnis yang ada. Kemudian kita lanjut ke alur proses dari komunikasi lintas organisasi ini. Jadi proses ini dimulai ketika organisasi itu membutuhkan informasi, misalnya saat stok barangnya itu sudah mulai menipis. Kemudian sistem itu akan mengumpulkan dan juga mengolah data menjadi informasi yang siap dikirim, dan selanjutnya informasi tersebut dikirim ke pihak eksternal seperti supplier melalui jaringan teknologi informasi. Dan setelah itu pihak penerima akan memproses informasi tersebut dan juga memberikan respon, misalnya dengan mengirimkan barang atau konfirmasi pesanan. Jadi komunikasi lintas organisasi ini bukan hanya sekedar mengirim informasi, tetapi merupakan proses yang berlangsung dua arah dan juga berkelanjutan. Jadi contoh nyata dari komunikasi lintas organisasi itu bisa kita lihat pada e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Jadi ketika kita melakukan pemesanan, sistem itu kan akan mengirimkan data ke penjual,
kemudian akan diteruskan ke supplier dan juga jasa pengiriman. Jadi semua pihak itu akan saling terhubung melalui sistem informasi ini. Nah, contoh lainnya itu ketika kita melakukan pemesanan hotel melalui Traveloka, di mana sistem Traveloka dan juga sistem hotel itu saling terhubung untuk memproses booking kamar yang tersedia. Nah, meskipun komunikasi lintas organisasi ini telah didukung oleh teknologi seperti extranet, dalam prakteknya tetap terdapat berbagai tantangan. Jadi perbedaan sistem teknologi antar organisasi itu dapat menyulitkan integrasi data dan juga risiko keamanan informasi juga tetap menjadi perhatian utama karena data yang dipertukarkan dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, diperlukan infrastruktur TI yang kuat serta sistem keamanan yang baik seperti enkripsi dan autentikasi agar komunikasi itu dapat berjalan dengan aman dan juga terpercaya. Jadi dengan demikian komunikasi lintas organisasi ini dapat dipahami sebagai bentuk pemanfaatan infrastruktur TI untuk memperluas hubungan dan juga pertukaran informasi ke pihak eksternal dan semakin banyak infrastruktur TI yang dimiliki suatu organisasi, maka semakin efektif pula komunikasi lintas organisasi yang dapat dilakukan sehingga mampu meningkatkan efisiensi, kemudian kerjasama dan juga daya saing di era digital seperti sekarang ini. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko dan ancaman dalam jaringan organisasi. Dikarenakan jaringan dalam organisasi itu terhubung antara satu tahap ke tahapan yang lainnya, maka risiko dan ancaman pun juga bisa terjadi walaupun kecil tapi menjadi sangat fatal. Nah, beberapa risiko dalam jaringan organisasi yaitu yang pertama ada risiko teknis. Jadi risiko teknis ini adalah risiko yang berkaitan dengan infrastruktur dan perangkat lunak sistem informasi. Contohnya misalnya adanya ketidaksiapan ataupun ketidakcocokan antara sistem baru dengan sistem yang lama. Atau misalnya terjadi bug, kesalahan pemrograman, atau sistemnya tidak stabil sehingga menyebabkan gangguan pada proses bisnis. Kemudian yang kedua itu ada risiko keamanan dan privasi, di mana risiko keamanan informasi ini mencakup potensi serangan cyber, peretasan, pencurian data, hingga penyalahgunaan akses, di mana biasanya ini berpotensi terjadi risiko hukum juga jika perusahaan itu gagal melindungi data pribadi konsumen atau karyawannya, di mana hal ini akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Nah, kemudian ada risiko finansial, di mana risiko finansial ini terjadi apabila biaya yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Jadi, perusahaan itu memang seharusnya mengeluarkan dana yang banyak sehingga untuk menerapkan suatu jaringan organisasi ini sehingga sistemnya itu siap dan emang mampu untuk menjalankan suatu proses organisasi. Nah, kemudian yang keempat itu adanya risiko sumber daya manusia. Nah, sama seperti yang tadi, jika risiko teknis itu dikarenakan sistem, kemudian risiko finansial itu dikarenakan pendanaan. Nah, kalau misalkan risiko sumber daya manusia itu bisa terjadi karena sumber daya manusianya atau karyawannya yang mengoperasikan sistem tersebut. Dan di sini diperlukan adanya suatu kemampuan dari sumber daya manusia untuk mengoperasikan suatu sistem atau jaringan organisasi tersebut. Jika tidak, maka akan terjadi risiko dan ancaman yang lebih fatal. Baik, selanjutnya itu adalah risiko manajerial dan organisasional, di mana risiko ini berkaitan dengan kesalahan dalam pengambilan keputusan, kurangnya dukungan manajemen, serta ketidaksesuaian antara sistem informasi dengan proses bisnis organisasi. Kemudian yang selanjutnya ada risiko ketergantungan terhadap teknologi, di mana ketika suatu perusahaan itu menggantungkan proses bisnisnya ke teknologi, maka ketika terjadi adanya kehilangan akses ke internet ataupun ada gangguan teknis dan bencana, itu maka proses bisnis juga akan menjadi terhambat. Maka dari itu perusahaan perlu mengimbangi dengan adanya disaster recovery plan, di mana rencana ini dilaksanakan guna mengantisipasi jika terjadi risiko bencana alam ataupun perusahaan tidak dapat mengakses teknologi. Kemudian yang terakhir itu adalah risiko kepatuhan dan regulasi, kurang lebih sama seperti risiko hukum yang sudah saya jelaskan tadi, di mana perusahaan itu harus mematuhi regulasi yang sudah dibuat agar untuk menjaga
kepercayaan dari para stakeholder-nya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke ancaman dalam jaringan organisasi, di mana yang pertama itu ada namanya malware. Jadi malware ini atau yang disebut dengan malicious software adalah program berbahaya yang dirancang untuk menyusup ke dalam sistem dan merusak, mencuri, ataupun memata-matai data, di mana malware ini dapat berbentuk virus, worm, spyware, sehingga Trojan horse, di mana serangan malware ini sering terjadi melalui email, situs-situs tidak terpercaya atau perangkat eksternal seperti flash disk, di mana hal ini biasanya terjadi karena faktor internal, di mana ketika kita itu salah mendownload atau tidak teliti dalam mendownload file-file tertentu yang dikirimkan secara anonim. Kemudian dampaknya itu bisa menginfeksi sistem, kemudian bisa memperlambat kinerja perangkat dan juga merusak file-file penting. Kemudian yang kedua itu ada ransomware, di mana ransomware ini adalah jenis malware yang digunakan untuk mengunci atau menenkripsi data pada perangkat korban, di mana biasanya data-data itu terkunci, kemudian para pelaku ini meminta tebusan untuk kita kembali bisa membuka akses jaringan tersebut. Nah, dampaknya bisa datanya hilang atau bahkan kerugian finansial karena kita diminta tebusan untuk mengakses kembali data tersebut. Selanjutnya ada phishing. Jadi phishing ini merupakan bentuk penipuan digital yang menggunakan email, pesan teks, atau situs web palsu untuk mengelabui korban agar memberikan informasi-informasi yang sensitif seperti kata sandi ataupun data keuangan. Di mana biasanya serangan ini tuh dia menyerupai instansi-instansi yang terpercaya seperti misalnya bank ataupun pemerintah. Sehingga di sini para korban itu percaya dan bisa dan memberikan data-data atau informasi-informasi yang sensitif guna penipuan dan lain sebagainya. Di mana ini juga bisa berdampak pada pencurian data-data ataupun penyalahgunaan akun dan kerugian finansial bagi suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya itu ada DDoS atau Distributed Denial of Service, di mana DDoS ini adalah serangan yang dilakukan secara masif ke suatu server, atau misalnya bisa diberikan contoh seperti suatu perusahaan yang menjual platform berjualan lewat platform digital itu ketika mengadakan promo sengaja servernya itu diserang secara masif sehingga konsumen yang lainnya itu tidak bisa berbelanja ataupun melakukan transaksi pada platform tersebut. Itu merupakan salah satu contoh DDoS. Ancaman selanjutnya itu ada insider threats, di mana ancaman ini berasal dari internal perusahaan ataupun organisasi, misalnya seperti karyawan, mantan karyawan, ataupun pihak yang memiliki akses terhadap eh, jaringan organisasi perusahaan, di mana biasanya ini dilakukan karena adanya motif yang disengaja ataupun tidak disengaja, seperti untuk membocorkan data ataupun ingin menjual data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu adalah kebocoran data, di mana sebenarnya kebocoran data ini sedari tadi itu sudah dijelaskan, di mana data itu bocor biasanya digunakan untuk dijual ataupun digunakan untuk kepentingan pribadi, di mana ini bisa terjadi karena pihak-pihak yang memang nakal untuk melakukan hal tersebut. Nah, jika bisa disimpulkan mengenai risiko dan ancaman dalam jaringan organisasi ini, sebenarnya ancaman dan risiko yang terjadi itu terjadi karena hal-hal kecil dan juga sebagian besar berasal dari internal perusahaan. Maka dari itu, perlu adanya kesiapan antara manusia, sistem, dan juga cara kerja organisasi yang baik, sehingga risiko dan ancaman ini bisa dihindari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai strategi pengendalian dan proteksi data bisnis. Nah, strategi pengendalian dan proteksi data bisnis ini merupakan suatu rangkaian kebijakan, prosedur, serta penerapan teknologi yang dirancang untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan juga integritas data dalam suatu organisasi. Nah, pengendalian dalam sistem informasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengolahan data berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, sementara itu, proteksi data ini berfokus pada penggunaan teknologi untuk melindungi data dari ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi atau perusahaan. Nah, dengan mengkombinasikan kedua aspek tersebut, organisasi dapat menciptakan sistem informasi yang aman, andal, dan mampu mendukung pengambilan keputusan secara efektif.
Selanjutnya adalah ancaman terhadap data bisnis. Nah, dalam praktiknya, data bisnis ini menghadapi berbagai jenis ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan juga keberlangsungan operasional organisasi. Nah, ancaman tersebut dapat berupa dari faktor internal, yaitu seperti kesalahan manusia atau human error, kelalaian dalam menjaga kerahasiaan informasi, serta penyalahgunaan hak akses oleh karyawan. Kemudian kesalahan dalam penginputan data ataupun penggunaan sistem yang tidak sesuai dengan prosedur ini juga dapat menyebabkan terjadinya distorsi informasi yang berdampak pada pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada pun ancaman eksternal yang merupakan salah satu risiko utama dalam keamanan sistem informasi yang meliputi serangan cyber, kemudian tindakan hacking dan phishing yang bertujuan memperoleh akses ilegal, serta risiko teknis seperti kegagalan sistem, kerusakan perangkat keras, dan gangguan jaringan. Nah, selain itu bencana alam ini juga dapat merusak infrastruktur teknologi dan menyebabkan kehilangan data sehingga organisasi perlu memahami berbagai ancaman tersebut untuk merancang strategi pengendalian dan juga proteksi yang efektif. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengendalian sistem informasi. Nah, secara umum dalam teori sistem informasi, pengendalian ini dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi 3 jenis utama, yaitu pengendalian preventif, detektif, dan juga korektif. Nah, pengendalian preventif ini merupakan jenis pengendalian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, ataupun pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Nah, dalam penerapannya, pengendalian preventif ini dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti penggunaan password dan juga sistem autentikasi pengguna untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang saja yang dapat mengakses sistem tersebut. Kemudian ada pengendalian detektif. Nah, pengendalian detektif ini merupakan pengendalian yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kesalahan ataupun pelanggaran yang telah terjadi dalam sistem informasi. Nah, berbeda dengan pengendalian preventif yang bersifat pencegahan, pengendalian ini tuh lebih berfokus pada kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi masalah secara cepat sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Nah, pengendalian ini tuh biasanya dilakukan tuh melalui audit sistem informasi yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah sistem tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada pengendalian korektif, yang merupakan jenis pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki dampak dari kesalahan, gangguan, ataupun pelanggaran yang telah terjadi dalam sistem informasi. Nah, salah satu bentuk pengendalian korektif yang paling umum adalah melakukan backup atau recovery data, yaitu proses pemulihan data yang hilang atau rusak akibat gangguan sistem. Nah, kemudian ada strategi proteksi data bisnis. Nah, dalam rangka melindungi data bisnis, organisasi ini menerapkan sistem berbagai strategi gitu, berbasis teknologi yang dirancang untuk menjaga keamanan informasi secara menyeluruh. Nah, yang pertama ada enkripsi data, yang merupakan salah satu metode utama dalam melindungi informasi dengan cara mengubah data asli menjadi bentuk kode yang tidak dapat dipahami tanpa menggunakan kunci tertentu. Kemudian ada firewall dan antivirus. Nah, firewall ini bekerja dengan cara menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Nah, jadi dengan demikian, firewall ini dapat mencegah akses tidak sah dari pihak luar yang mencoba masuk ke dalam sistem organisasi. Nah, sementara itu antivirus ini berfungsi untuk mendeteksi, mencegah, dan juga menghapus berbagai jenis malware yang dapat merusak sistem atau mencuri data. Nah, antivirus ini biasanya bekerja secara real time dengan memantau aktivitas sistem dan memindai file untuk mendeteksi adanya ancaman. Kemudian yang ketiga ada kontrol akses, yaitu mekanisme yang digunakan untuk membatasi hak pengguna dalam mengakses data dan sistem informasi. Nah, penerapan kontrol akses ini dilakukan melalui proses autentikasi dan otorisasi. Nah, autentikasi ini digunakan untuk memastikan identitas pengguna, sedangkan otorisasi ini digunakan untuk menentukan tingkat akses yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Kemudian ada backup data. Nah, backup data ini merupakan proses pembuatan salinan data yang dilakukan secara berkala dan disimpan pada media penyimpanan terpisah.
Nah, tujuan utamanya dari backup data ini adalah untuk mengantisipasi kehilangan data akibat berbagai risiko, misalnya itu seperti kerusakan sistem, serangan cyber, maupun bencana alam. Kemudian ada pelatihan dan kesadaran pengguna. Nah, selain teknologi, faktor manusia ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan data bisnis. Jadi banyak pelanggaran keamanan yang terjadi akibat kelalaian pengguna, seperti penggunaan password yang lemah ataupun tidak hati-hati dalam mengakses informasi. Oleh karena itu, organisasi ini perlu memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya keamanan informasi. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan dalam organisasi. Nah, dalam praktiknya, strategi pengendalian dan proteksi data bisnis ini diterapkan secara terintegrasi dalam aktivitas organisasi. Nah, secara umum ini, perusahaan atau organisasi ini menggunakan sistem autentikasi untuk membatasi akses, serta firewall dan antivirus untuk melindungi jaringan dari ancaman. Selain itu, perusahaan juga melakukan backup data dan audit sistem secara berkala untuk menjaga keamanan dan memastikan data tetap tersedia. Nah, dengan strategi tersebut, keamanan data dan operasional bisnis ini dapat terjaga. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat pada Tokopedia sebagai perusahaan e-commerce. Mungkin banyak perusahaan-perusahaan lain sudah menerapkan strategi pengendalian dan proteksi data bisnis ini. Nah, kita coba ambil di Tokopedia. Nah, yang pertama dari sisi kontrol akses. Nah, Tokopedia ini memastikan siapa saja sih yang boleh masuk ke sistem tersebut. Misalnya kita login menggunakan email atau password. Lalu ada verifikasi tambahan seperti kode OTP yang dikirimkan ke nomor telepon kita. Artinya, tidak semua orang tuh bisa masuk, jadi hanya pengguna yang berwenang saja yang bisa mengakses akun tersebut. Kemudian dari sisi proteksi data, Tokopedia ini menjaga agar data pengguna tidak bocor. Contohnya seperti data alamat, nomor handphone, kemudian transaksi, dan semuanya itu dilindungi dengan enkripsi. Jadi kalau ada pihak yang tidak bertanggung jawab, mereka tidak bisa membaca ataupun menggunakan data tersebut. Kemudian dari sisi sistem. Nah, Tokopedia ini juga melindungi dari serangan dan gangguan. Jadi mereka menggunakan firewall untuk mencegah hacker masuk, kemudian melakukan monitoring sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan juga selalu melakukan backup data secara rutin. Jadi semisal kalau ada masalah, sistem ini tetap aman dan datanya juga bisa kembali dipulihkan. Nah, dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa Tokopedia ini menerapkan strategi pengendalian dan juga proteksi data dari sisi akses, data, dan juga sistem untuk menjaga keamanan informasi dan juga demi menjaga kepercayaan pengguna. Nah, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja pada saat kami melakukan presentasi. Presentasi kami tutup. Terima kasih.